Halo semuanya, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Berbagai aspek saat ini lumpuh dikarenakan COVID-19. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Artinya saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam berbagai aspek, khususnya dalam kondisi perekonomian. Perlu diketahui, di dalam dunia pendidikan sendiri saat ini banyak pelajar yang putus sekolah dikarenakan merasa keberatan dengan pembelajaran secara daring. Banyak pelajar yang lebih memilih putus sekolah dengan alasan tidak mempunyai HP. Kemudian hal ini diperkuat juga oleh kondisi ekonomi yang sedang merosot. Tentu hal ini harus segera diatasi. Ya, Majelis Telkomsel Taqwa dan Insan Dermawan sedang mencoba mengatasi masalah ini. Kami akan mencoba mengeksplor keberadaan pelajar-pelajar yang membutuhkan di masa pandemi seperti ini. Dan kita akan memberikan bantuan paket pendidikan kepada mereka. Semoga program ini bisa membantu mereka untuk tetap semangat belajar di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami dan senantiasa memberikan kesehatan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, sahabat ID Explore, kali ini kami akan membagikan paket pendidikan sebanyak 20. Insya Allah bermanfaat sekali bagi saudara-saudara kita, apalagi di masa pandemi ini. Ya teman-teman, tadi kalian sudah melihat beberapa tayangan slide video yang menampilkan ketika kami sedang berbelanja dan ketika kami sedang packing barang. Memang teman-teman, kemarin kita sudah melewati dua fase, yaitu belanja dan packing barang. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi seperti ini banyak orang yang kesusahan, ekonomi lumpuh. Bukan hanya orang miskin, tetapi orang kaya pun pada saat ini banyak yang mengeluh. Ya, kami sudah menyiapkan 20 paket pendidikan yang akan kami bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, terutama pelajar SD dan pelajar SMP. Kami sangat banyak berterima kasih kepada Insan Dermawan dan MTT Majelis Telkomsel Taqwa yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada pelajar yang kurang mampu. Nah, ini sangat mulia sekali. Majelis Taqwa Telkomsel dan Insan Dermawan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membantu atau memberikan kebahagiaan kepada pelajar yang kurang mampu. Ya, demi mengefisiensi waktu, mari kita langsung saja membagikan atau berangkat ke tempat target penerima. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik sahabat ID Explore, yang pertama kita akan menuju Kampung Rancakole. Di kampung ini ada beberapa penerima yang sudah kami survei. Penerima yang pertama bernama Vina. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke teman-teman, di penerima yang pertama ini adalah Vina. Vina merupakan pelajar yang duduk di kelas 8 SMP. Vina ini adalah anak dari Ibu Kokoy. Dan Ibu Kokoy ini sudah tidak mempunyai suami. Ya betul, suaminya sudah meninggal. Jadi Vina ini merupakan seorang anak yatim. Ya sudah, kita langsung saja temui Vina dan Ibu Kokoynya teman-teman. Oke, alhamdulillah Bu, kami dari ID Explore ya Bu, Iya. ingin ada sedikit rezeki buat Neng Vina ya, Ya. untuk paket pendidikan. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya kepada Ibu hanya beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu ketika seorang anak itu harus daring gitu akibat COVID pandemi ini? Udah belajar mah teras gitu nanya gitu teh kang besar anu ibu teh gaduh gitu. Oh, mau kau kota ya Bu. Kota, Ya, belum HP gitu ya Bu. Jadi modalnya itu lebih tinggi ya Bu dibandingkan harus kita sekolah. Iya. Gitu kan. Harus pergi ke sekolah maksudnya. Iya. Nah, ya, oke. Kan setahu saya ya Ibu itu sudah tidak mempunyai suami ya Bu. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu menghidupi anak-anak gitu Bu? Ada rezeki nah gitu. Sedikit ada. Ibu mah nggak bisa dagang apa-apa. Oh, iya. Jualan nggak Ya. bisa. Oke, untuk selanjutnya mungkin, nah apalagi sedang pandemi ya Bu. Nah ini kayak ekonomi dalam keluarga Ibu itu gimana gitu sekarang dengan adanya pandemi gitu? Apakah berkurang atau bertambah gitu Bu?
berkurang. Oh, berkurang. Iya. Ya, sama kesulitan gitu ya. Ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi ibu ini namanya siapa ibu? Ibu Kokoy. Nah, Ibu Kokoy. Nah, beliau ini ya, Ibu Kokoy ini sangat luar biasa sekali. Meskipun sudah tidak ada suaminya, tetapi untuk menghidupi keluarganya sangat ya tetap bersyukur dengan apa yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya ID Explore ini bisa membantu ya sedikit demi sedikit. Oke, untuk Neng Vina ya, saya akan bertanya, bagaimana kondisi belajar Neng Vina ketika daring? Apakah sulit atau mudah? Sulit Oh, kenapa sulit? mengerti, kurang penjelasannya. Oke, sulit mengerti dan kurang Penjelasan penjelasannya. Oke, yang selanjutnya, apakah Neng Vina ingin selalu daring untuk belajar? enggak, Tidak. tidak. Kenapa? Susah. Bisa mengerti. Oke, untuk selanjutnya mungkin, apakah alat yang digunakan untuk belajar daring ini memadai atau tidak? Misalkan ada handphone, misalkan terus ada kuota. Apakah memadai atau tidak? Alhamdulillah memadai. Oh, alhamdulillah memadai. Cuman yang menjadi kesulitannya itu bagi Neng Vina adalah susah mengerti dan susah dipahami, seperti itu. Alhamdulillah selalu ada rezeki gitu ya untuk membeli kuota. Ya udah. Oke, mungkin terima kasih untuk Ibu Kokoy dan kepada Neng Vina. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini ada sedikit rezeki ya. Ya, jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu. Baik sahabat ID Explore, alhamdulillah kita sudah memberikan kebahagiaan kepada Vina. Kami senang sekali bisa berbagi kepada Vina dan Bu Kokoy. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke penerima yang kedua. Di penerima yang kedua ini ada Meisha. Meisha ini siswa kelas 6 SD. Meisha merupakan anak dari Bu Teti. Bu Teti ini sudah cerai dengan suaminya, dan menurut keterangan warga, suaminya sangat jarang memberi uang kepada Meisha. Oleh karena itu, Bu Teti harus mengurus Meisha dengan sendirian. Yaudah yuk, langsung saja kita ngobrol bersama Meisha dan Bu Teti. Oke, mohon maaf sebelumnya, dengan ibu siapa? Tati. Bu Teti. Oke, Bu Teti, saya ingin bertanya nih, bagaimana cara ibu menghidupi anak ibu di masa pandemi ini? Kadang-kadang susah, kadang-kadang kerja. Oh gitu, iya ya. Nah, apakah di sini ibu tinggal sama siapa? Tua Sama orang tua. Kalau misalkan suami kemana? udah cerai. Oh, udah cerai, iya ya. Berarti sekarang di rumah ini cuman ibu, Meisha sama nenek gitu. Jadi bertiga. Oke, nah kalau misalkan dalam pandemi ini kan pasti sulit ya mencari rezeki. Nah, kalau misalkan untuk sehari-hari ini, ibu biasanya dapat dari mana? Kadang-kadang bantuan dari itu adik saya gitu, dari emangnya. Oh iya, alhamdulillah. Oh, kadang ada bantuan juga dari keluarga gitu ya. Keluarga. Kadang-kadang tidak gitu. Baik sahabat ID Explore, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu Teti, Wenten ya. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Meisha. Nah, Meisha ini kelas berapa kalau misalkan boleh tahu? Kelas 6. Kelas 6 ya. Nah, bagaimana pembelajaran daring dirasa susah atau mudah? Ada susah, ada mudah. Ada susah, ada mudah ya. Nah, kalau misalkan untuk media belajarnya, kalau misalkan seperti handphone itu punya ya. Kalau misalkan untuk beli kuota nih, kira-kira itu suka ada uang atau enggak gitu? Kadang mudah, kadang enggak. Ya teman-teman, di masa pandemi ini memang sangat sulit sekali gitu Iya, ya. betul. Terutama untuk beli kuota mungkin untuk belajar daring seperti ini. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita berikan bisa bermanfaat bagi Ya. Meisha gitu. Amin, Untuk dipakai pembelajaran secara daring gitu ya. Ini AA minta dimanfaatkan secara baik. Ini ada tas, ini harapan dipakai gitu ya. Ya. Tasnya dipakai ke sekolah. Kalau misalkan ada luring nggak, sekolahnya ada luring? Ada ya. Nah teman-teman, jadi di masa pandemi ini ada pembelajaran secara luring dan ada secara daring. Kami memberikan tas, mudah-mudahan bisa dipakai ketika pembelajaran luring gitu ya. Iya. Nah ini ada uang tunai, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Meisha ya, untuk dipakai belajar gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah penerima kedua sudah Diterima berjalan ya. dengan lancar gitu ya.
Sekarang kita akan lanjut ke penerima ketiga. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Alhamdulillah kita sudah memberikan paket pendidikan ini kepada Meisya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke penerima yang ketiga. Ikutin terus video ini. Masih di kampung Rancakole. Di penerima yang ketiga ini ada Bu Ros teman-teman. Bu Ros ini berprofesi sebagai tukang jualan keliling, menjual beberapa makanan anak-anak seperti gorengan dan lain-lain. Bu Ros ini mempunyai seorang anak yang bernama Mila. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Bu Ros teman-teman. Oke, baik. Apakah benar ini dengan Ibu Rosmawati? Ya, Apakah ada Milanya? ada. Boleh dipanggil? Boleh. Mila. Oke, mohon maaf sebelumnya saya ingin dari ID Explore. Ide Explore ya, ingin membagikan sedikit rezeki ya. Tidak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan keluarga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Yang pertama itu, apakah ibu mempunyai suami? Masih mempunyai suami? Punya Oke, sekarang suami ibu dari mana? kerja kuli. Kalau misalkan kerja kuli, biasanya apakah ibu membantu suami ibu? Membantu jualan, sok jualan bolu, tumis, semua. Oh Banyak. gitu, iya iya. Nah kalau misalkan kan sekarang pandemi nih, Iya. nah gimana ekonomi keluarga ibu? Apakah naik atau menurun? Nama-nama jualan ge lah gitu wae aya wae gitu. Sakedik-sakedik mah. Oh iya. Biasanya ibu ini punya sendiri atau barangnya ngambil dari orang lain? Ngambil dari orang lain, biasa mah ngomisi. Gitu ya. Kalau misalkan pendapatan per hari nih, misalkan berapa tuh pendapatan dari dagang tersebut? Ada 50, lamun ke haneuteun masuk biasanya masuk 50, aya 40.000. Nah, tadi kan ibu punya anak ya, namanya Mila ini. Ini kalau misalkan boleh tahu ini kelas berapa nih sekarang? Kelas 7. Kelas 7 ya, SMP. Nah, kami akan bertanya mengenai dunia pendidikan nih. Menurut ibu, pembelajaran secara daring itu apakah membuat anak lebih semangat atau lebih malas gitu? Enggak semangat. Semangat ya. Iya. Terus kalau misalkan kan sekarang pembelajaran secara daring nih, Iya. itu kan pasti butuh HP ya sebagai medianya. Nah, itu HP-nya punya atau Enggak gimana? punya, Nggak punya ya? pinjam dari tetangga. Nggak punya, pinjam dari tetangga. Nah, mungkin untuk selanjutnya kan tadi ya saya mendengar bahwa ibu itu berjualan. Nah, Iya. bisa ceritakan kepada kami nggak? Misalkan pendapatan dari 40 sampai 50 itu misalkan dari jam berapa sampai jam berapa dagangnya? Jam kira-kira di jam 5 sampai ke jam 11. 11 siang. Iya. Iya, iya. Terus biasanya kemana aja Ke dagangnya? Karangmular, Sukatani itu jualannya. Jadi memang teman-teman jualannya itu lumayan cukup jauh juga ya dari rumah ibu ini gitu. Dengan penghasilan 40 sampai 50 itu berjuang sekali. Perjuangan sekali itu, butuh perjuangan yang luar biasa itu ya. Ya, betul. Gitu. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu Rosmawati ya. Iya, Dan betul. sekarang kita akan lanjut ngobrol sama siapa nih? Mila ya. Oke, ini sama Mila kelas 7 SMP. Oke, kelas 7 SMP. Nah, menurut Mila, pembelajaran secara daring itu mudah atau sulit gitu? Sulit, Sulit ya. Sulitnya di mana? Sulit dimengerti atau gimana gitu? gak mengerti. Sulit dimengerti ya, karena pembelajaran lewat HP itu memang susah sekali untuk dicerna gitu ya. Biasanya HP suka pakai punya siapa tuh? Suka bareng teman-teman gitu? Suka bareng teman-teman. Iya, iya. Tapi kalau misalkan sekolah suka ada luring gitu? Ya di rumah aja. Di rumah. Oh, di rumah. Jadi pembelajarannya masih secara daring di rumah, belum bisa luring gitu ya. Pastinya ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa, di mana Mila ini tidak mempunyai handphone untuk pembelajaran daring gitu ya. Nah, mungkin Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel bisa membantu Mila ini gitu ya. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit rezeki, memberikan sedikit kebahagiaan mungkin ya kepada Mila berupa bantuan paket pendidikan yang bisa Mila gunakan untuk pembelajaran ya. Oke, bisa diberikan.
Ini ada sedikit rezeki dari Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk digunakan sebagai bahan belajar gitu ya. Jadi di paket ini ada hand sanitizer, ada buku, ada tas, terus ada susu Makanan juga UHT ya. Iya. Ya. Nah ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Amin. Dan Nah, ini ini juga ada uang ya. sedikit uang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sekali. bermanfaat untuk ibu ya. Ya udah mungkin seperti itu. Oke sahabat ID Explore, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu Rasmawati dan Mila ya. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana perjuangan Ibu Rasmawati dari mulai berdagang ya sampai mendapatkan uang gitu. Dari pagi sampai siang hanya mendapatkan uang sekitar 50 ribuan lah ya. Dan mungkin untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan dari Mila. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk bantuan paket pendidikan. Oke sahabat ID Explore, alhamdulillah penerima yang ketiga sudah menerima bantuan paket pendidikannya. Di penerima kali ini ada Bu Nining teman-teman. Bu Nining ini mempunyai seorang cucu yang bernama Adi. Adi merupakan siswa kelas 3 SD. Sekarang kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama mereka teman-teman. Pertanyaan Mak, mohon maaf dengan siapa? Ibu Nining. Oke. Nah biasanya kegiatan ibu kan berdagang nih. Nah biasanya ibu suka bikin apa aja gitu? Dagang gorengan, dagang cimol di bumi teh kanggo jajan Adi. Oh gitu. Nuhun. Biasanya penghasilannya berapa Bu? Ada pamiti pajang mah modal 100, kengeng 30 gitu, kengeng 40, da kengeng beas masuk. Tara diical deui disanggup we. Oh gitu iya. Iya. Janten bade balanya di mah namutan deui gitu. Kalau misalkan ini Adi ini cucu atau apa? Cucu nyeta mamahnya ababu. Oh iya. Kalau misalkan suaminya ibunya Adi kemana Bu? Nyeta ababu. Suaminya kemana? Bapak Adi. Ya. Terus cerai. Terus nikah deui ka urang Banten tapi mamahna teh dicerai gitu. Oh. Gitu. Terus Ieu mah teh yuswa 2 tahun teh ayeuna tos kelas 3 teu dipasihan pisan ku ramana teh. iya, iya. Dipasihan ku ramana kitu. Anggoan ge ku saha we dipasihanana teh. Oh, gitu. Nuhun. Baik sahabat ID Explore, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Bu Nining ya tentang keluarganya, tentang ekonomi keluarganya. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Adi ya yang akan kita berikan paket pendidikan gitu ya. Nah kalau Adi sendiri buat belajar gimana kan daring? Punya HP enggak? Enggak, Oh enggak punya. Terus kalau misalkan sekolah kalau daring belajar itu kemana? Oh di rumah. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan boleh tahu nih, menurut Adi pembelajaran daring itu sulit atau gampang? sulit. Sulit ya. Sulitnya itu di mananya? Sulit karena susah menerima pembelajaran ya, sulit dimengerti mungkin ya gitu. Ya, ya. Nah untuk Adi, kami dari Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel ada sedikit rezeki yang nanti Adi harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi paket ini berisikan paket pembelajaran, paket pendidikan seperti tas, terus ada juga buku, terus hand sanitizer, ada masker. Nah ini Adi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Adi gitu ya, untuk masalah Kebutuhan ya. kebutuhan pendidikan Adi gitu Iya. ya, kebutuhan sekolah gitu. Nah ini ada juga sedikit uang Bu, nanti bisa digunakan dengan baik mungkin ya, bisa dimanfaatkan. Nah teman-teman, ini itu ibunya Adi ya. Kalau misalkan yang tadi ini neneknya. Nah mungkin untuk ibunya Adi ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk bantuan paket pendidikannya. Ditinggal oleh sang ayah sejak kecil dan tidak pernah diberikan sepeser pun uang jajan ataupun kebutuhan hidup. Ya, itulah yang dirasakan oleh Adi. Orang tua Adi sudah lama bercerai dan ayah Adi tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah untuk Adi.
Iya teman-teman, semoga bantuan yang kita berikan kepada Adi bisa bermanfaat. Oke sahabat ID Explore, masih di daerah Rancakole. Di penerima yang kelima ini ada Mang Aming teman-teman. Mang Aming ini berprofesi sebagai pesapon di sekolah. Ya, tukang sapu-sapu di sekolah teman-teman. Mang Aming ini mempunyai anak yang masih sekolah, yaitu Yuli teman-teman. Penghasilan yang minim membuat Mang Aming kesusahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya udah teman-teman, ikutin terus video ini, kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Aming. Oke, baik sahabat ID Explore, sekarang kita sudah berada di rumah Mang Aming. Sekarang kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Pak Aming ya. Bagaimana Pak Aming, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, saya mau bertanya Mang, kalau misalkan pekerjaan Amang sehari-harinya itu sebagai apa? Di sekolah sebagai supak sapu, berusaha bersih. Tapi kalau misalkan sekarang nih di masa pandemi kan sekarang lagi kosong nih sekolah, itu biasanya selalu dibersihkan gitu? Ya, setiap hari dibersihkan walaupun tidak dipakai. Oh iya ya. Nah, menurut pendapat Mang Aming nih di dunia pendidikan Mang, itu gimana nih? Karena kan sekarang dunia pendidikan lumpuh nih. Sebenarnya di dalam dunia pendidikan sangat merosot. Karena anak-anak kalau tidak punya kuota tidak bisa belajar. Sedangkan setiap pelajaran harus pakai kuota, sedangkan yang tidak punya kuota sama sekali tidak bisa belajar. Jadi mungkin kesulitannya itu kuota ya Mang ya? Ya, Sulit membeli kuota. Bukan kesulitan lagi, berat ya. Sedangkan kuota itu sehari, kadang-kadang 2 hari habis 10.000 itu. Nah, yang kuota satu hari itu 10.000, sedangkan kalau dikalikan 30 hari sangat berat. Iya. Jadi teman-teman kalian bisa dengar sendiri bagaimana perjuangan Mang Aming untuk menghidupi keluarga di masa pandemi ini. Memang semua orang sekarang sedang kesulitan sekali untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga teman-teman. Dan saya mau bertanya lagi Mang, tadi kan Mang Aming bekerja sebagai pesapon di sekolah gitu ya. Apakah ada usaha lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga mungkin? Iya, ada usaha lain, tapi ya kebetulan istilah warung-warung kecil gitu. Jadi sangat berat gitulah, warung kecil itu ya bangkrut. Ya. Ada namanya siapa? Yulianti. Yulianti kelas 8. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah pembelajarannya ada kesulitan atau kendala? Iya. Apa kendalanya kalau boleh tahu? Tidak ada Kuota. Nah, kalau misalkan dalam mencerna pelajaran nih di masa daring seperti ini, apakah lebih mudah atau lebih sulit nih dalam mencerna pelajaran? Sulit. Karena sulitnya karena apa? Karena nggak ada penjelasan dari guru. Oke teman-teman, jadi di masa pandemi seperti ini belajar jadi tidak efektif ya, dikarenakan belajarnya itu secara daring. Jadi si siswa tidak langsung bertemu dengan guru dan tidak mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Jadi membuat pelajaran itu sulit dicerna oleh siswa. Jadi kami akan memperkenalkan identitas kami. Jadi kami itu dari Insan Dermawan. Ada sedikit rezeki buat Yuli. Rezekinya itu berbentuk paket pendidikan. Di paket pendidikan ini ada tas, terus buku, terus hand sanitizer, ada juga masker. Nah, ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yuli ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pembelajaran di masa daring seperti ini. Bisa diberikan paket pendidikannya. Nah, jadi ini ada paket pendidikan buat Yuli ya. Ini mohon dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu kegiatan belajar di masa pandemi. Selain paket pendidikan juga kami ada sedikit uang tunai mungkin ya, yang bisa dimanfaatkan juga oleh Yuli. Memang nominalnya mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu proses belajar di masa pandemi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Insan Dermawan oleh Yuli?
Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel atas bantuan paket pendidikannya. Ya. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan paket pendidikan kepada Yuli ya. Nah untuk yang terakhir mungkin dari Pak Aming sendiri ada yang mau disampaikan kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus kepada anak-anak petugas dari Insan Insan Dermawan, Dermawan, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sahabat ID Explore, di video yang pertama kita sudah selesai memberikan bantuan paket pendidikan kepada 5 penerima, yaitu Vina, Meisha, Mila, Adi, dan Yuli. Mereka terlihat sangat bahagia teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa bermanfaat untuk mereka. Sekarang kita akan melanjutkan kembali program Jelajah Kebaikan ini. Kali ini masih di daerah Rancakole, tepatnya di RW 6. Di sini ada satu penerima yang sudah kami survei sebelumnya, namanya Egi. Tinggal di rumah panggung kecil. Ayahnya merantau dan berprofesi sebagai kuli bangunan. Menurut Ibu Egi, ekonomi keluarganya saat ini sedang menurun. Ya sudah teman-teman, kita langsung saja temui Egi dan ibunya. Nah, oke, di sini saya dari ID Explore ya teh, ingin membagi rezeki gitu. Ya meskipun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teteh dan keluarga. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, hanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, teteh di sini tinggal sama siapa saja? Sareng merantau. Oke. Kalau suami teteh kemana? Menuju merantau, Oh, merantau. Pekerjaannya apa? kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Nah, kalau misalkannya menurut teteh pribadi nih, sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini, apakah ekonomi keluarga teteh berubah atau misalkan tetap? Bro bisa sesah masih masa menuju pandemi mah. Oh gitu, susah ya teh. Tapi kalau misalkan susah, nah kalau sehari-hari teteh di sini misalkan jualan atau gimana? Atau tidak? Oh tidak. Nah kalau misalkan untuk menghidupi anak-anak, ya mengandalkan penghasilan suami gitu ya. oh gitu. Oke, baik. Nah, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan untuk Ade Egi. Untuk yang pertama, kan sekolah sekarang tuh daring. Ya, pakai HP lah kalau daring. Gimana tuh HP-nya? Ada? Nggak ada, pinjam sama tetangga. Oh, pinjam sama tetangga? Iya. Jadi sulit untuk dimengerti lagi ya? Iya sulit. Kayak teman-teman, Ade Egi ini di pas masa pandemi ini sekolahnya mengandalkan HP tetangganya. Ya wajar lah karena keadaan ekonomi yang sedang menurun, memaksa Ade Egi untuk minjem HP pada tetangganya untuk terus belajar mengikuti pelajaran di masa pandemi ini. Ya udah, jadi ini ada sedikit rezeki untuk Ade Egi, dan rezeki ini berupa paket pendidikan yang Ade Egi harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Di paket pendidikan ini ada tas, terus ada buku, terus ada masker, hand sanitizer. Nah ini wajib Ade Egi dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat di masa pandemi ini. Oke, kita langsung saja berikan paket pendidikannya. Nah ini ada paket pendidikan, terus ini ada sedikit uang untuk Ade Egi gunakan di masa pandemi ini. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, gitu ya. Ya. Nah, seperti itulah kondisi keluarga Bu Tati. Tinggal di rumah yang berukuran sangat kecil, dan karena keterbatasan fasilitas belajar, Egi terpaksa mengikuti pembelajaran daring bersama teman yang merupakan tetangganya. Semoga apa yang kita berikan bisa menjadi kebahagiaan untuk Egi dan Bu Tati. Sekarang kita lanjut ke penerima yang terakhir di Kampung Rancakole. Di penerima yang terakhir ini ada Bu Dede. Bu Dede ini mempunyai 10 anak dan tersisa 5 anak yang masih sekolah. Dan teman-teman tahu gak, Ibu Dede ini sudah tidak mempunyai suami dikarenakan meninggal. Wah, hebat banget kan? Ibu Dede berjuang sendirian untuk menghidupi anaknya. Ya udah, kita langsung ngobrol-ngobrol bersama Ibu Dede.
Oke, sahabat ID Explore, sekarang kita sudah bersama Ibu Dedeh. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu bersama Ibu Dedeh. Nah, bagaimana Bu? Sehat kabarnya? Sehat. Sehat. Nah, kalau misalkan boleh tahu, Ibu itu berprofesi sebagai apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Punya berapa anak Bu? 10. 10. Bisa dijelaskan 10 anak itu sudah kerja apa sekolah gitu? Yang sekolah, yang kerja, yang sekolah bari itu di rumah orang. Oh, jadi yang sekolah berapa orang Bu yang masih sekolah? Yang sekolah 5. Terus yang kerja ada? Yang kerja ada di Bumi Nusanes tuh di Bekasi. Yang sudah menikah ada? Ada. Oh. Nah, kalau misalkan boleh tahu suami Ibu itu kemana Bu? Meninggal. Oh, sudah meninggal teman-teman, suaminya sudah meninggal. Sekarang kan di masa pandemi ya Bu ya. Ibu punya anak yang masih sekolah, 5 anak lagi. Nah, itu gimana nih pembelajarannya? Daring atau gimana? Ada di rumah, ada di sekolah. Oh, itu kan kalau misalkan daring pakai HP. Iya. Itu HP-nya itu punya gak? Punya. Oh, udah punya gitu ya. Punya ada itu yang itu ibu punya anak kan di orang lain yang sambil sekolah, yang nyuci, yang itu di warung ngalungan tarigu aci gitulah dikasih uang beliin HP di yang sambil sekolah. Ya ibu ngurus di yati anak dikasih ibu di rumah orang lain gitu kerja. Jadi selain sekolah, anak ibu ini juga suka kerja gitu ya untuk membantu perekonomian keluarga juga ya Bu ya. Seperti itu. Kuota gitu Ya. ada dari ibu, ada dari itunya menudang madunungannya yang. Nah, menurut Ibu nih yang paling susah nih di masa pandemi ini apa? Ya itu susah we lah dan naon oge kan itu alhamdulillah gitu rezeki orang anak yatimah ada. Iya ya. Terus Ibu menghidupi anak-anak ini sendirian Bu? Ya sendirian sama kakaknya. Sama kakaknya. Itu menjadi itulah di rumah di rumah orang lain itu kerja suka ngasih ke ibu sambil udah gak cukup lah Ya. dari anak. Oke teman-teman, kalau misalnya saya rangkum, ibu ini mempunyai 10 anak, 5 anak masih sekolah, 5 anak sudah menikah gitu ya. Dan 5 anak yang masih sekolah itu sering membantu ibunya bekerja gitu ya. Jadi lumayan bisa membantu perekonomian keluarga juga. Dan ibu ini bekerja sebagai ibu rumah tangga mungkin ya. Dan suka bantu-bantu juga mungkin di orang lain. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Sebulan sekali kalau itu kerja ibu lah, kalau nggak kerja dari mana gitunya belum punya suka pinjam sama tetangga ya, ada yang ngasih ada yang enggak, yang penting mah anak sekolah gitulah. Oke sahabat ID Explore, tadi kita sudah ngobrol bersama Ibu Dedeh ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana cerita Ibu Dedeh. Masya Allah, Ibu Dedeh berjuang untuk menafkahi keluarganya itu secara sendirian teman-teman. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama anaknya Ibu Dedeh. Di sini ada Ade siapa nih namanya nih? Pahmi. Nah di sini ada Ade Pahmi. Ini Ade Pahmi ini kelas berapa? 2. Kelas 2. Sekolahnya di mana? Di MI. Nah ini dekat kan? Oke, Ade Fahmi ini kelas 2, sekolahnya di MI. Nah, menurut Ade Fahmi, kan sekarang ini sekolah lagi daring, lagi pandemi. Itu gimana sekolahnya? Semangat atau enggak? Semangat. Tetap semangat ya. Jadi kalau misalkan sekolah, walaupun di masa pandemi itu harus tetap semangat teman-teman. Oke, jadi kami itu dari Insan Dermawan ada sedikit rezeki untuk Ibu dan Fahmi ya. Rezeki ini berupa paket pendidikan. Jadi paket pendidikan ini dari Majelis Taqwa Telkomsel. Di paket pendidikan ini ada tas, ada buku, ada hand sanitizer, ada masker, terus ada susu juga ya. Nah ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ade Fahmi gitu ya. Nah ini semoga bisa membantu proses pembelajaran Ade Fahmi gitu ya. Selain paket pendidikan juga kita ada uang tunai. Nah, uang tunai ini juga mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa membantu kegiatan pembelajaran Ade Fahmi di masa pandemi. Nah, ini
bisa diterima ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, mungkin untuk Ibu Dedeh mungkin ada yang mau disampaikan kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel? Nah, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama. Semoga itu apa rezeki yang dikasih, semoga yang ada yang ganti lah. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel atas bantuannya. Luar biasa, Ibu Dedeh berjuang sendirian untuk membiayai kelima anaknya yang masih sekolah. Ini sangat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Alhamdulillah di daerah Rancakwale kita sudah sukses menyalurkan bantuan paket pendidikan kepada 6 penerima. Sekarang kita akan berpindah daerah. Ya, kita akan bergegas menuju Kampung Cipapakem. Nah teman-teman, setelah menempuh perjalanan dan trek yang lumayan, alhamdulillah kita sudah sampai di Cipapakem. Kita langsung saja berangkat ke penerima yang pertama di kampung ini. Penerima yang pertama ada Muhammad Adsyah. Pekerjaan ayahnya serabutan. Kita langsung saja ngobrol bersama Muhammad Adsyah. Apakah benar dengan Bapak Atep? Ya. Oke. Bapak ini mempunyai anaknya yang masih sekolah? Ya. Kelas berapa, Pak? Kelas 1 baru masuk SMP. Oh, SMP. Oke. Namanya siapa? Namanya Adsyah. Adsyah. Muhammad Adsyah. Muhammad Adsyah. Boleh dipanggil? Boleh. Oke. Oh, ini yang namanya Adsyah? Ya. Oke. Sekolahnya di mana, Pak? Oh, di Persis. Oh, Persis. Oh, Oh. iya. Nah, Pak, untuk sehari-hari Bapak bekerja sebagai apa? Sehari-hari bekerja ya kadang-kadang ada kerja, kadang-kadang ya sembrautan lah istilahnya gitu. Oh, iya. Kan sekarang mah ada yang nyuruh kerja ya kerja, kalau nggak ada gitulah cari yang apa aja gitu. Yang ada gitu. Iya, baik. Nah, Pak, untuk ini, Pak, bisa diceritakan kepada kami bagaimana ekonomi Bapak sekarang ini gitu, apalagi di masa pandemi ini. Oh, terus terang aja selama 2 tahun ini ya bagi saya sebagai yang orang yang kecil makin berat gitu, apalagi musim pandemi ini. Nah, kalau ini sekolahnya luring apa daring? Kalau kita daring tuh ya. Nah, untuk alatnya itu tersendiri ya, Pak, pastinya pakai HP. Apakah anak Bapak ini udah mempunyai HP atau belum? Belum, masih ya HP 1 sama orang, kadang-kadang 3 gitu. Oh, iya. Oh, jadi satu HP itu dipakai Iya, sama banyak orang gitu ya? Iya. Insya Allah. Nah, baik. Untuk Muhammad Adsyah. Nah, apakah ada kendala ketika belajar? Kendala mah Banyak. Ya, terutama di HP ya. Nah, kalau Muhammad Adsyah sendiri nih, pengennya luring apa daring? luring. Kenapa? Pengen sekolah seperti biasa lah gitu ya? Oh iya, tatap muka ya. Lebih enak seperti itu ya dibandingkan sama daring. Ya. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari selain belajar, apa yang dilakukan oleh Muhammad Adsyah? Membantu orang tua. Oke, membantu. Seperti apa? Oh gitu. Oh. Masya Allah. Jadi rajin. ini memelihara kelinci dan Muhammad Adsyah itu sering membantu orang tuanya untuk cari rumput buat pakan kelinci itu sendiri, teman-teman, seperti itu. Insya Allah bagus. Oke, sahabat ID Explore, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Atep ya, mengenai ekonomi keluarganya, dan kita juga tadi sudah mendengarkan cerita dari Muhammad Adsyah gitu ya, bagaimana kegiatan sehari-harinya di masa pandemi ya. Jadi selain belajar, beliau juga suka membantu ayahnya untuk mencari rumput buat pakan kelinci, teman-teman. Ini menginspirasi kita semua bahwa kita itu harus selalu membantu kedua orang tua kita gitu ya, dan kita juga harus tetap semangat belajar gitu. Nah, jadi Pak, kami itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki yang akan kami berikan kepada Muhammad Adsyah untuk keperluan pendidikan gitu ya. Jadi Majelis Takwa Telkomsel memberikan donasi kepada kami untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama pelajar SD dan pelajar SMP gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah Muhammad Adsyah menjadi target penerima kami gitu ya. Yaudah, langsung saja kita berikan paket pendidikannya Muhammad Adsyah. Jadi paket pendidikan ini berisikan
tas, terus buku, terus susu UHT, terus masker, hand sanitizer, dan ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad Adsyah gitu ya. Nah, selain paket pendidikan juga ada sedikit uang untuk digunakan oleh Adsyah ya. Nah, mungkin jadi itu teman-teman. Kita sudah memberikan paket pendidikan dan uang kepada Muhammad Adsyah untuk digunakan sebagai uang untuk membantu proses pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk bantuan paket pendidikannya. Semoga Yayasan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas adik-adik yang telah berdonasi. Alhamdulillah diterima dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik ini atas dedikasinya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibalas dengan setimpal-timpal. Amin. Alhamdulillah kita sudah memberikan bantuan paket pendidikan kepada Muhammad Adsyah. Semoga dengan bantuan ini menambah semangat Muhammad Adsyah dalam belajar teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke penerima yang kedua. Di penerima yang kedua ini ada Bu Cici. Bu Cici mempunyai seorang anak yang masih sekolah. Sekarang kita langsung saja temui Bu Cicinya teman-teman. Nah, tapi untuk video selanjutnya kami hanya menampilkan video serah terima saja ya teman-teman. Dikarenakan durasi video yang akan panjang kalau misalkan ditampilkan semuanya. Nah, jadi kedatangan kami ke sini itu alhamdulillah kami dari Insan Dermawan ada sedikit bantuan paket pendidikan untuk pelajar-pelajar yang kurang mampu mungkin ya, terutama pelajar SD dan pelajar SMP. Nah, paket bantuan pendidikan ini diberikan oleh Majelis Takwa Telkomsel ya. Majelis Takwa Telkomsel itu sebagai donatur yang mendonasikan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu. Nah, mungkin alhamdulillah nih Arya ini menjadi salah satu penerima paket bantuan pendidikan ini. Ya udah teman-teman, langsung saja kita berikan paket pendidikannya kepada Arya. Nah, di paket pendidikan ini di dalamnya itu ada tas, terus ada buku, hand sanitizer, terus ada susu UHT, ada masker. Nah, Arya harus memanfaatkan paket pendidikan ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Pakai dengan sebaik mungkin gitu. Nah, selain paket pendidikan juga ada uang tunai. Memang nominalnya mungkin tidak terlalu besar gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Arya gitu ya, membantu proses pembelajaran di masa pandemi gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk bantuan paket pendidikannya. Semoga Yayasan Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, sahabat ID Explore. Alhamdulillah kita sudah memberikan bantuan paket pendidikan kepada anaknya Ibu Cici, yaitu Arya. Semoga bantuan paket pendidikan yang kita berikan bisa bermanfaat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Di penerima yang selanjutnya ada Bapak Yanto. Bapak Yanto ini mempunyai seorang anak pelajar, dan istri Bapak Yanto ini telah meninggal teman-teman. Jadi tugas Bapak Yanto di rumah adalah mencari nafkah dan mengurus anak-anaknya secara sendirian teman-teman. Sekarang kita langsung saja temui Bapak Yanto dan anaknya. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu nih. Kami ini dari Insan Dermawan ingin membagikan sedikit rezeki kepada Bapak Yanto. Rezeki ini berupa paket pendidikan yang berisikan tas gitu ya, buku, terus hand sanitizer, terus masker, terus susu, dan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Raisa gitu ya. Sekarang kita langsung saja berikan paket bantuan pendidikannya kepada Raisa ya. Ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Dan ini ada sedikit uang mungkin ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik juga oleh Raisa gitu. Semoga ini bisa membantu ya. Oke, mungkin dari Bapak Yanto mungkin ada yang mau disampaikan untuk Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel. Ya, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga bantuan ini dapat meringankan
keluarga saya, terutama untuk sarana pendidikan anak saya. Amin, amin, amin. Berprofesi sebagai penjual kerupuk keliling. Ya, itulah yang dilakukan oleh Bapak Yanto untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Semoga bantuan paket pendidikan yang kita berikan bisa bermanfaat untuk Raisa, anak dari Bapak Yanto ya teman-teman. Oke, sahabat ID Explore, di penerima kali ini ada Pupun kelas 6 SD. Ya, sekarang kita langsung saja ngobrol bersama Pupun, teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Teh Alesya dan Pupun ya mengenai kondisi keluarganya. Dan memang teman-teman, di masa pandemi ini semua orang itu sedang kesulitan teman-teman. Seperti yang kita ketahui, ekonomi lumpuh, pendidikan lumpuh ya. Apalagi di geografis gunung seperti ini memang sulit sekali gitu ya. Apalagi dalam masalah sinyal, itu problem terbesarnya itu sinyal gitu ya. Nah untuk itu kami Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel ada sedikit rezeki untuk Pupun ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Pupun dan harapan kami ini bisa dimanfaatkan dengan baik bagi Pupun ya. Nah ini ada sedikit paket pembelajaran, paket pendidikan gitu ya. Nah ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pupun. Isinya itu ada tas, ada buku, ada hand sanitizer, ada juga susu UHT. Ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pupun ya. Pokoknya harus tetap semangat menghadapi situasi pandemi seperti ini. Harus tetap semangat dalam belajarnya gitu ya. Ingat, manfaatkan dengan baik dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Dan selain paket pendidikan ada juga ini uang tunai yang bisa dimanfaatkan oleh Pupun ya. Ya. Oke teman-teman, untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan mungkin oleh Pupun kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel? Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel untuk bantuan paket pendidikannya. Semoga Yayasan Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Raut wajah bahagia muncul di wajah Pupun, teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada Pupun. Semoga Pupun lebih semangat lagi belajarnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Oke, sahabat ID Explore, di penerima kali ini ada Nazar dan Nizar. Dan kami sempat ngobrol-ngobrol bersama ibunya Nazar dan Nizar, yaitu Ibu Ani. Ibu Ani ini menjelaskan bahwa Nazar dan Nizar ditinggalkan oleh ayahnya ketika 13 hari baru lahiran. Dan sampai kini ayahnya tidak ada kabar sama sekali. Gak tahu kemana teman-teman. Dan sekarang terpaksa Ibu Ani harus menghidupi anak-anaknya secara sendirian. Dan Ibu Ani ini berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Penasaran kan? Ya udah, sekarang kita langsung saja berikan bantuan paket pendidikannya kepada Nazar dan Nizar. Ya udah Bu, jadi saya itu dari Insan Dermawan ingin memberikan sedikit rezekinya buat Nazar dan Nizar. Ya, jadi rezeki ini bentuknya itu paket pendidikan gitu ya. Jadi coba, nah ini ada sedikit rezeki buat Nazar dan Nizar. Ya, jadi ini berisi paket pendidikan, isinya ada tas, terus buku, terus hand sanitizer, ada masker juga. Nah ini saya harap bisa digunakan dengan baik gitu ya, bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah selain paket pendidikan ada juga uang tunai mungkin Bu. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Nazar dan Nizar untuk keperluan pendidikannya gitu Bu ya. Ya. Sahabat ID Explore dimanapun dan kapanpun Anda berada ya, di sini ada sahabat atau saudara kita yang berjuang gitu ya, yang benar-benar memang membutuhkan bantuan. Mereka lah dua adik kakak yang sangat bersungguh-sungguh untuk belajar, dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini mereka lebih semangat lagi belajar dan menjadi seorang yang sukses di masa depan, yang pantang menyerah untuk belajar, dan insya Allah akan membahagiakan kedua orang tuanya, terutama ibu ya.
Oke, sahabat ID Explore, satu pesan dari saya, dimanapun, kapanpun kita berada, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang kesusahan, dan kita sebagai orang-orang yang berperi kemanusiaan itu wajib membantu mereka, teman-teman ya. Jadi yang paling penting itu kata kuncinya bersyukur. Kita harus selalu bersyukur dimanapun kita berada, teman-teman. Nazar dan Nizar terlahir secara kembar, ditinggalkan oleh sang ayah ketika 13 hari baru lahiran. Ya teman-teman, di sini kita harus menyadari bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus lebih ditingkatkan lagi, dimana di luar banyak sekali orang-orang yang lebih susah dari kita. Semoga apa yang kita berikan kepada Nazar dan Nizar bisa membuat mereka lebih semangat lagi dalam belajarnya, dan semoga mereka bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Nah, sekarang kita lanjut ke penerima yang kelima di Kampung Cipapakem. Ya, di penerima yang kelima ini ada Bapak Aan, teman-teman. Bapak Aan ini mempunyai seorang anak yang masih sekolah. Bapak Aan berprofesi sebagai petani, sedangkan istrinya berangkat ke Bandung sebagai pembantu rumah tangga. Sekarang kita langsung saja temui Bapak Aan ya, teman-teman. Ya udah Pak, jadi gini, kami itu dari Insan Dermawan ya, dari ID Explorer. Nah, jadi ada sedikit bantuan mungkin buat Bapak, ada sedikit rezeki ya untuk Bapak. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan rezeki ini berupa bantuan paket pendidikan. Ya, alhamdulillah. Kan tadi Bapak punya anak yang masih SD gitu ya. Nah, ini diperuntukkan untuk anak Bapak yang masih SD gitu. Ya, alhamdulillah juga. Di dalam boleh dikasih. Nah, ini Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi di dalam paket pendidikan ini ada tas, ada buku, ada juga masker, ada hand sanitizer. Nah, ini kami harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rival ya, oleh anak Bapak gitu. Dan selain bantuan paket pendidikan juga ada uang tunai Pak. Nah, ini Alhamdulillah. meskipun nominalnya agak besar mungkin Pak, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak gitu ya. Ya, bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk keperluan pendidikan anak Bapak gitu ya Pak ya. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan ya istilah yang membalasnya yang di atas ya. Diberikan semuanya kesehatan. Amin. Istilahnya rezekinya dari Allah ya, siapapun lebih banyak daripada ini ya. Ya, amin. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Aan untuk Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwanya Telkomsel yang telah memberikan bantuan paket pendidikan. Mudah-mudahan yang membalasnya Allah langsung lah gitu. Amin. Semoga kebaikan dan perjalanan ke sini apalagi jauh, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sahabat ID Explore, sekarang kita akan serah terima ya bantuan paket pendidikan untuk Nak Rival ya. Oke, semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nak Rival ya. Oke. Alhamdulillah, Rival anak dari Bapak Aan sudah menerima bantuan paket pendidikannya, teman-teman. Semoga dengan bantuan ini bisa membuat adik Rival lebih semangat lagi belajarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke penerima yang terakhir di Kampung Cipapakem. Ya, di penerima yang keenam ini ada Bu Dede, teman-teman. Bu Dede ini mempunyai anak perempuan yang bernama Nuren. Nuren ini merupakan pelajar kelas 7 SMP, teman-teman. Sekarang kita langsung saja ngobrol bersama Bu Dede dan Nuren. Oke, baik sahabat ID Explore, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Ibu apa Bu? Bu Dede ya. Kita sekarang sedang berada di Kampung Cipapakem dan saat ini kita sudah jam 6 ya. Jadi kita percepat saja prosesnya. Ya sudah teman-teman, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Ibu Dede ya. Oke, Ibu ini berprofesi sebagai apa Bu? Jualan cireng. Jualan cireng. Oh, jadi dagangnya itu dari jam berapa? Dari pagi sampai kadang-kadang jam 10, jam 9. Keliling gitu Bu? Keliling. Oke. Itu tiap hari Bu ya? Iya, tiap hari. Oke. Siapa Dek namanya? Nuren. Oh, oke Dek Nuren. Sekarang umur berapa? 12 tahun. Oh,
duduk di kelas 7. Kelas baru masuk ya. Kan sekarang mengenai pendidikan nih. Denuren kan sekolahnya di mana? Al-Farabi. Oh, Al-Farabi itu sekolahnya di masa pandemi ini kadang daring, kadang luring ya. Kalau di Al-Farabi ini Denuren luring apa daring? Tetap muka. Oh, tetap muka sendiri gitu. Tapi pernah belajar di rumah? Pernah. Oh, pernah. Pakai media HP. Ada HP-nya? Gak punya HP. Oke, teman-teman ID Explore, ternyata Denuren ini tidak memiliki HP. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Ibu Dede ini ya, teman-teman. Dan langsung saja Bu, mungkin saya akan memperkenalkan identitas kami. Jadi kami itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki bagi Ibu. Dan rezeki ini bentuknya itu paket pendidikan gitu ya. Bisa diberikan paket pendidikannya. Jadi di paket pendidikan ini isinya ada tas, terus ada buku, terus ada masker, terus ada hand sanitizer. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ibu ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu kegiatan pembelajaran Nuren ya. Dan selain paket belajar juga di sini ada uang tunai Bu, bisa diterima. Walaupun misalkan nominalnya itu tidak banyak Bu, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu ya, bisa membantu Nuren gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kegiatan pembelajaran Denuren gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Bu kepada kami Insan Dermawan? Ya udah, terima kasih atas segalanya ini, kehadirannya ke sini ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil menyalurkan bantuan paket pendidikan kepada 6 penerima di Kampung Cipapakem. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita akan berpindah ke daerah lain ya teman-teman, tetapi di video yang selanjutnya. Baik sahabat ID Explore, di video kali ini kita akan melanjutkan program Jelajah Kebaikan. Sekarang kita akan menuju ke Kampung Lewi Cariu. Ya, di kampung ini ada salah satu penerima manfaat, yaitu Ibu Imas. Sekarang langsung saja kita ngobrol bersama Ibu Imas teman-teman. Jadi kami ingin memperkenalkan identitas kami dulu Bu. Jadi kami itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki bantuan paket pendidikan yang akan kami berikan kepada Syahda untuk membantu kegiatan belajar Syahda gitu ya. Paket pendidikan ini berasal dari Majelis Takwa Telkomsel. Nah, jadi ini kami berikan Bu. Ini paket pendidikan ya buat Syahda. Isinya itu ada tas, terus buku, terus ada juga hand sanitizer, ada masker. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu gitu Bu. Nah, selain paket pendidikan juga kami ada uang tunai Bu. Meskipun nominalnya sedikit, tapi ini mudah-mudahan bisa membantu kegiatan belajarnya Syahda gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin Bu, ini ada yang mau disampaikan kepada Insan Dermawan? Alhamdulillah kan nutur ke nuhunnya. Insan Dermawan terus aya bantuan anak gitu. Iya, ibu kurang kali ibu tuh ya. Syahda gitu. Mohon. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel atas bantuan paket pendidikannya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah memberikan kebahagiaan kepada Bu Imas dan Syahda. Sekarang kita akan melanjutkan kembali explore ya kepada pelajar-pelajar yang memang membutuhkan. Yuk ikutin terus video ini. Di penerima yang selanjutnya kita berangkat ke Kampung Pasir Huni teman-teman. Ya, penerima kali ini ada Bu Dede. Sekarang kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Bu Dede teman-teman. Nah, jadi gini maksudnya Bu, saya itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki mungkin untuk Shopee. Rezeki itu berupa paket pendidikan Bu, bisa diberikan paket pendidikannya. Nah, jadi ini Bu, ada sedikit rezeki buat Ibu. Ini paket pendidikan ya buat Shopee. Isinya itu ada tas, ada buku, ada masker, ada hand sanitizer. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa digunakan untuk membantu pembelajaran Shopee ya Bu ya. Nah, selain paket pendidikan juga ini ada uang tunai Bu. Ini ada uang tunai. Memang nominalnya gak besar Bu, tapi ini mudah-mudahan mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Karena ini paket pendidikan, jadi ini kami harap digunakan untuk sarana pembelajaran Shopee ya Bu ya. Ya, ini bisa diterima Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu ya buat Shopee gitu. Shopee punya cita-cita sebagai apa nih?
Jadi Sophie bercita-cita sebagai guru gitu ya. Mudah-mudahan cita-cita Sophie untuk menjadi guru itu bisa tercapai ya teman-teman. Amin. Oke. Nah kalau misalkan untuk uang jajan nih Sophie biasanya kalau misalkan ada uang jajan berangkat, kalau misalkan nggak ada uang jajan di rumah gitu. Nah ini ada sedikit uang ya, mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, amin. Masih di Kampung Pasir Huni. Sekarang kita akan langsung menuju ke penerima yang selanjutnya. Di penerima kali ini ada Fitri, anaknya Bu Yuyun. Sekarang kita langsung saja berikan bantuan paket pendidikannya kepada Fitri. Oke teman-teman, sekarang kita akan memperkenalkan identitas kita ke Ibu Yuyun. Jadi gini Bu, kami itu dari Insan Dermawan ya. Ada sedikit rezeki bagi Ibu dan Fitri ya. Rezeki ini berbentuk paket pendidikan Bu. Bisa dikasihkan. Jadi ini Bu, ada paket pendidikan dari Majelis Takwa Telkomsel ya Bu ya. Nah paket pendidikan ini berisi seperti tas Bu, terus ada juga buku, terus ada juga masker, hand sanitizer dan lain-lain Bu ya. Nah harapan kami ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Fitri ya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan bisa membantu kegiatan belajarnya Fitri di masa pandemi seperti ini Bu ya. Dan selain paket pendidikan juga di sini kami ada uang tunai Bu. Ya, bisa diterima Bu uang tunainya ya. Jadi meskipun nominalnya mungkin tidak banyak Bu, tetapi ini mudah-mudahan bisa membantu kegiatan belajarnya Fitri di masa pandemi ya teman-teman. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu ke Insan Dermawan? Iya, terima kasih. Ini Bu, boleh dipakai dulu. Terima kasih kepada adik-adik Insan Dermawan yang telah membantu Ibu. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, sama-sama. dari Ibu sekeluarga di sini. Oke, sahabat ID Explore, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Kampung Cibuntu. Ya, di kampung ini ada salah satu penerima manfaat, yaitu Bapak Kanta. Bapak Kanta mempunyai anak yang masih sekolah yang bernama Agus. Sekarang kita langsung saja berikan bantuan paket pendidikan ini kepada Agus. Oke, jadi kami akan memperkenalkan identitas kami. Jadi kami itu dari Insan Dermawan, ada sedikit rezeki buat Bapak Kanta dan Dek Agus gitu ya. Nah rezeki ini berupa bantuan paket pendidikan gitu Pak. Ini bisa diberikan. Nah ini kasih atau nuhun pisan karena kasayan atas jasa perjuangkeun ngabantos. Jadi di paket pendidikan ini Pak ada tas, ada buku ya, ada masker, ada hand sanitizer. Nah ini mudah-mudahan Pak bisa membantu kegiatan belajarnya Dek Agus ini ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Oke. Jadi selain paket pendidikan juga di sini ada sedikit uang tunai Pak. Diterima Pak. Nah meskipun mungkin nominalnya tidak banyak Pak, tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan Pak ya. Terus biasa merjuangkan ngabantu keluarga Bapak. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk membantu kegiatan belajarnya Dek Agus ya. Dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, Dek Agus harus tetap semangat ya belajarnya itu sekolahnya. Nah, untuk Bapak Kanta mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Cekap datus ngatur kenuhun karena bantusan anak di Asep seka para kanca terus biasa rumpaheun ka rompok Bapak di dieu ngabantos keluarga Bapak nu saberas kakirangan terus ngaturkeun nuhun pisan. Sama-sama. Mudah-mudahan cing tiasa langkung tieu merjuangkeun capaian masalah kesehatan sareng babarieu saparitkeuna sakeluarga ditu. Amin, amin, amin. Amin. Ada yang mau disampaikan Dek Agus untuk kami? Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel atas bantuan paket pendidikannya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah memberikan kebahagiaan kepada Dek Agus dan Bapak Kanta ya. Oke, sahabat ID Explore, sekarang kita langsung menuju ke penerima yang selanjutnya di Kampung Ancol Mekar. Ya, di kampung ini ada penerima yaitu Bu Isop.
Bu Isop mempunyai anak yang masih sekolah. Kita langsung saja temui Bu Isopnya teman-teman. Oke, jadi kami itu dari Insan Dermawan, Bu. Ada sedikit rezeki untuk Ibu dan Azka, dan rezeki ini berupa paket pendidikan ya. Nih, mudah-mudahan paket pendidikan ini bisa bermanfaat untuk Azka, bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Azka gitu ya. Nah, di sini ada satu paket pendidikan buat Azka ya. Nah, di paket pendidikan ini berisi tas, terus buku, terus hand sanitizer, ada juga masker, ada susu UHT. Nah, paket pendidikan ini harap dimanfaatkan dengan baik ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Azka gitu. Nah, selain paket pendidikan, kami juga ingin memberikan sedikit rezekinya, ada uang tunai gitu ya. Meskipun nominalnya tidak besar, tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Ibu gitu ya. Ngaturkeun nuhun Ibu atos aya bantosanana ti sadayana, mudah-mudahan ieu aya mangpaatna kanggo Ibu sareng kali Ibu. Ngaturkeun nuhun sarebu-rebu atur nuhun kana bantosanana ieu. Mudah-mudahan cing aya mangpaatna kanggo Ibu khusus sama kanggo kali Ibu atas bantosanana. Terima kasih kepada Insan Dermawan dan Majelis Takwa Telkomsel yang telah memberikan bantuan paket pendidikannya. Alhamdulillah, kita sudah memberikan bantuan paket pendidikan kepada Azka dan Bu Isop. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan langsung menuju ke penerima yang terakhir dari 20 paket yang kita bagikan. Di penerima yang terakhir ini ada Bapak Endang teman-teman. Hanya sayang sekali teman-teman, video ketika tim dan Bapak Endang sedang ngobrol itu terhapus dan tidak bisa di-recovery. Tetapi masih ada video yang bisa teman-teman saksikan. Sebelumnya saya berterima kasih, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kebaikan-kebaikan yang saya terima ini oleh Allah dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan, anak-anak ya, bahkan sudah tua, anak-anak, semoga kalian menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Dan menjadi generasi yang soleh. Amin. Dan saya berterima kasih, alhamdulillah, sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, kalau saya tidak akan melihat berapa nominalnya, tapi akan saya melihat keikhlasan dan perhatiannya. Dan ini bukan apa itu, kalau disebut tidak berguna, tapi ini lebih daripada guna membantu bantuan untuk anak saya sekolah, karena kan kalau pandemi ini kalau daring kan harus banyak kuota ya. Iya, gitu. Keluhannya bukan soal apa tapi soal kuota. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Dan ini semoga dibalas oleh Allah yang lebih baik, dan ini ya alhamdulillah bermanfaat sekali. Amin. Terima kasih kepada Majelis Telkomsel Takwa Insan Dermawan.